Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nabila. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi Malam. Dengan nomor induk mahasiswa saya 18721500017. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester 4 mata kuliah Statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Di sini saya akan membuat video berdasarkan absensi. Nah, absensi saya ganjil dengan menjawab soal nomor 1 dan 3. Ya, selanjutnya soal yang pertama di sini ada beberapa data hasil penelitian yang bisa dilihat teman-teman di sini ya. Ini ada data X dan data Y. Data X ini adalah angka 14, 8, 7, 7, 8, 8, 14, 6, 14, 6. Kemudian keterangannya X itu adalah tingkat pendidikan dan Y itu kesadaran belajar. Nah, pertanyaannya itu yang pertama adalah cari persamaan regresi Y atas X atau Y sama dengan A ditambah BX. Nah, jawabannya adalah persamaan regresi. Yang langkah pertama adalah input data SPSS seperti contoh di sini ya teman-teman ya. Kemudian langkah kedua adalah klik analyze. Kemudian kita pencet regression atau linear. Di situ ada beberapa pilihan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah masukkan variabel Y ke pilihan dependent dan variabel X ke independent. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk mendapatkan dependent variabel Y itu berdasarkan tabel tersebut didapatkan persamaan regresi berupa Y sama dengan 11,442 dikurang 0,515X. Nah, artinya dengan penambahan satuan X itu akan menurunkan Y sebesar min 0,515. Nah, kemudian yang B adalah lakukan pengujian. Nah, yang pertama adalah linearitas regresi Y atas X itu adalah langkah yang pertama, kita klik analyze, kemudian klik compare means, dan selanjutnya adalah ketik means. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X itu ke independent. Di sini ada keterangannya ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah klik option centang test for linearity. Dan hasilnya seperti di sini, bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian ada muncul tabel ANOVA. Nah, di sini ada X sama dengan between, combinate 50,933, kemudian DF-nya 3, square-nya 16,978 dan F-nya ada 19,716 dan sig-nya adalah 002. Nah, kemudian X-nya ini adalah groups dan tertera dengan linearity. Itu ada 27,525 dan DF-nya ada 1, kemudian square-nya ada 27,525 dan F 31,964 dan sign-nya adalah 001. Nah, berdasarkan hasil uji linearitas didapatkan nilai P sama dengan value itu sebesar 0,001. Nah, karena P mean value itu lebih kecil dibandingkan 0,005. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara X dan Y. Dan yang kedua ada signifikan regresi Y atas X. Nah, kita jawab ya. Nah, nilai signifikasi ini didapatkan dari analisis regresi. Seperti tabel di sini, itu ada modelnya, ada konstan X itu ada 11,442, stand errornya ada 1,810. Ini udah otomatis dari data SPSS-nya ya. Kemudian yang ditanyakan adalah dependent variable Y. Nah, berdasarkan tabel tersebut didapatkan nilai P value itu sebesar 0,024 karena P min value itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara X dan terhadap Y.
Nah, kemudian yang ketiga adalah buat tabel ANOVA. Apakah regresi linear dan signifikan itu pada A sama dengan 0,05? Tabel ANOVA ini juga didapatkan dari analisis regresi. Nah, bisa kita lihat di sini tabel ANOVA-nya itu ada model, sum of squares, DF, mean square, F, dan psi. Nah, regressionnya itu sebesar 27,525 dan DF-nya itu ada 1. Kemudian mean square-nya ada 27,525. Nah, F-nya itu adalah 7,706. Nah, dependent variable Y-nya itu prediktornya konstan X-nya itu berdasarkan tabel ANOVA didapatkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,024. Karena p-value itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model itu signifikan. Nah, kemudian yang C adalah kita hitung koefisien dan korelasi dan uji signifikansinya dan terdeterminasi antara Y atas X koefisien korelasinya. Nah, langkah yang pertama adalah klik analyze, kedua correlate bivariate, kemudian langkah yang kedua kita masukkan variabel X dan Y ke variabel dan centang metode Pearsonnya. Nah, kemudian untuk correlation-nya itu ada seperti gambar di sini ada X Pearson correlation, itu X-nya 1 dan Y-nya itu adalah min 700. Nah, kemudian dua tiletnya itu ada Y-nya itu 0,24. Nah, didapatkan nilai koefisien korelasi itu sebesar min 0,700. Artinya itu ada hubungan yang kuat namun negatif. Nah, didapatkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,024 karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara X dengan Y. Dan selanjutnya adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini didapatkan dari analisis regresi. Nah, ini ada model summary. Nah, bisa kita lihat di sini modelnya kayak gimana. Nah, itu didapatkan dari nilai koefisien determinasi sebesar 0,491. Nah, artinya variasi Y itu mampu dijelaskan oleh variasi X dan sebesar 49,1% dan sisanya itu dipengaruhi faktor lain di luar model. Kemudian di sini soal nomor 3, di sini ada data 5 orang responden yang disurvei pada perusahaan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada nama, gender, gaji, usia, anak, dan jam kerja. Dan di sini ada nama Susi, dia gendernya wanita, gajinya sebesar 500.000 dan usianya 25 tahun. Anaknya mempunyai 2 dan jam kerjanya itu 30 hari. Kemudian Susan, gendernya wanita, gajinya itu sebesar 650.000, usianya 29 tahun dan tidak mempunyai anak dan jam kerjanya adalah 31. Kemudian ada Sugeng, dia gendernya pria, gajinya adalah sebesar 700.000, usianya 34, tidak mempunyai anak dan jam kerjanya 34. Nah, selanjutnya ada Sutomo, gendernya pria, gajinya 525.000, kemudian usianya 26 tahun dan mempunyai 1 orang anak dan jam kerjanya 30. Nah, dan terakhir ada Sulastri, gendernya wanita, gajinya 400.000, mempunyai anak 3, usianya 3 tahun dan anaknya 3. Nah, jam kerjanya ada 40 hari. Nah, dari data tersebut dijelaskan dengan menggunakan rasio statistik berdasarkan interpretasi hasil berdasarkan SPSS. Nah, yang pertama, langkah pertama kita adalah input datanya ke variabel view, kemudian klik analyze descriptive ratio. Dan selanjutnya akan muncul rasio statistik gaji dan jam kerja berdasarkan gender. Nah, di sini ya bisa dilihat presentasinya ada 40% dan wanita adalah 60% dan overall sebesar 100%. Dan selanjutnya adalah rasio statistik for gaji atau jam kerja. Nah, di sini grupnya ada pria, wanita, dan overall median sebesar 19,044 dan
dispersionnya adalah 0,81 dan median inclusive-nya adalah 100,0%. Nah, kemudian wanita 16,667, coefficient of dispersionnya adalah 0,219 dan median inclusive-nya 33,3%. Nah, pada variabel gender dari total 5 responden itu terdapat 2 responden berjenis kelamin pria sebesar 40% dan 3 responden itu berjenis kelamin wanita sebesar 60%. Nah, pada kelompok pria, koefisien itu dispersi untuk gaji adalah 0,081 dan untuk jam kerjanya adalah 0,100%. Nah, artinya sebagian besar dari data gaji dan jam kerja pada kelompok pria berada dalam rentang 20% dari nilai median, sedangkan pada kelompok wanita koefisien itu dispersi untuk gaji adalah 0,219 dan untuk jam kerjanya adalah 33,3%. Nah, ini menunjukkan bahwa data gaji pada kelompok wanita itu lebih bervariasi dan lebih tersebar dari nilai median dibandingkan dengan kelompok pria. Nah, pada kelompok pria itu koefisien konsentrasi untuk gajinya adalah 80%, yang artinya sebagian besar data gaji berada dalam rentang 20% dari median gaji pada kelompok pria. Namun pada kelompok wanita koefisien itu konsentrasi untuk gajinya adalah 33,3%. Nah, menandakan bahwa data gaji pada kelompok wanita ini lebih terdistribusi secara luas dan tidak terkonsentrasi di sekitar nilai median. Dan yang B itu ada buatkan histogram. Yang pertama ada langkah 1, klik, grabs, kemudian legasi, dialog, dan histogram. Bisa lihat di sini datanya. Kemudian langkah yang 2 adalah masukkan gaji pada variabel dan gender pada columns. Kemudian hasilnya menunjukkan histogram seperti ini. Kemudian dari data gender histogram ini, bentuknya histogram itu tidak begitu baik karena jumlah amatan yang digunakan itu hanya 5 data yang terlihat bahwa gaji wanita itu cenderung lebih menyebar dibandingkan gaji pria. Hak tersebut terbukti bahwa gaji wanita itu lebih terdistribusi secara luas dan tidak terkonsentrasi di sekitar nilai median. Sekian video penjelasan dari saya tentang soal nomor 1 dan 3. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.